Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sandra Dewi Hamim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pelajaran tentang algoritma. Oke guys, next kita akan ke materi ya guys. Jangan kemana-mana, tetap tonton video saya. Bye. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman menggunakan Java. Yang pertama ada teknik penyajian algoritma, yaitu kompetensi dasar yang terdiri atas mahasiswa memahami tentang dasar algoritma. Yang kedua, mahasiswa memahami tentang simbol instruksi. Yang ketiga, mahasiswa memahami tentang flowchart. Yang keempat, mahasiswa memahami pseudocode. Nah, di sini ada asal-usul kata algoritma. Yang pertama, algoritma mula-mula berarti perhitungan yang menggunakan angka Arab. Kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab, Kitab Al-Jabar wal Muqabalah. Artinya, buku pemrograman dan pengurangan atau Book of Restoration and Reduction, yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca algoritm. Algoritm diganti menjadi algorit. Akhirnya, algoritm menjadi metode komputasi secara umum. Di sini ada definisi algoritma. Yang pertama, algoritma, logika, metode, dan tahapan urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Romi Satrio Wahono, IKC. Yang kedua, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Kamus Besar Bahasa Indonesia 1998. Yang ketiga, algoritma adalah urutan langkah logis tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Urutan langkah logis yang berarti algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat. Dari Microsoft Press Computer and Internet Dictionary 1997 sampai 1998. Yang ketiga, alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Alur pikiran sehingga algoritma seseorang dapat juga berbeda dari algoritma orang lain. Tertulis yang artinya dapat berupa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. Berikut adalah simbol instruksi. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa simbol-simbol dan instruksi dari algoritma. Next, aturan penulisan algoritma. Ada 3 cara penulisan algoritma. Yang pertama, uraian deskriptif. Yang kedua, menggunakan bagan-bagan atau simbol-simbol tertentu seperti diagram alir flowchart. Yang ketiga, menggunakan kata-kata atau kalimat yang mirip dengan bahasa pemrograman, yaitu pseudocode. Di sini ada juga contoh penulisan algoritma. Kalian bisa lihat kan di sini. Ini adalah contoh-contoh penulisan algoritma. Next, pemrograman. Pemrograman adalah proses mengimplementasikan urutan langsung untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Ini adalah definisi dari pemrograman. Next, mengenal pseudocode. Yang pertama, kode atau tanda yang menyerupai pseudo program atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah. Pseudocode sering digunakan oleh manusia untuk menulis algoritma. Next, berikut penulisan pseudocode. Urutan penamaan suatu koleksi dari berbagai statement instruksi masukan atau keluaran. Read data from source dan write data to destination. Struktur seleksi merupakan dasar logika kontrol aril seleksi bentuk if.
If yaitu condition, then perform block 1, else perform block 2, and if. Dan ini lanjutannya ya guys. Kalian bisa lihat kan? Dan masih banyak lagi. Next, flow chart. Bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Ada dua macam flow chart. Yang pertama yaitu sistem flow chart. Urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat media input, output, serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Yang kedua, program flow chart. Urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Lanjut, bentuk gambar diagram yang mempunyai aliran suatu atau dua arah secara sintaksial. Kegunaan yang pertama untuk mendesain program, dan yang kedua untuk mempresentasikan program. Secara garis besar, unsur-unsur pemrograman adalah input, proses, output. Semua bahasa pemrograman pasti mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, input, scav. Yang kedua, percabangan if, switch. Perulangan, while, for, each, loop. Yang keempat, output, print. Dan berikut adalah simbol-simbol dari flow chart. Kalian bisa lihat di sini. Ada simbol-simbol dari flow chart. Oke, baiklah, itu yang telah saya sampaikan. Next untuk video selanjutnya. Guys, masih tetap di algoritma dan pemrograman menggunakan Java. Ini adalah konsep dasar bahasa Java. Kalian bisa lihat kan di sini ada kompetisi dasar, dan berikut adalah sejarah Java. Pada tahun 1991, sekelompok insinyur Sun dipimpin oleh Patrick Norton dan James Gosling ingin merancang bahasa komputer untuk perangkat konsumer seperti kabel TV box. Kebutuhan untuk fleksibilitas kecil, lihat, dan kode netral terhadap platform mengantar tim mempelajari implementasi Pascal yang pernah dicoba Niklaus Witt, pencipta bahasa. Pascal telah merancang bahasa portabel yang menghasilkan intermediate kode untuk mesin hipnosis. Mesin ini sering disebut dengan mesin maya, virtual machine. Kode ini kemudian dapat digunakan di sembarang mesin yang memiliki interpreter. Proyek Grand menggunakan mesin maya untuk mengatasi isu utama tentang netral terhadap arsitektur mesin. Berikut adalah susunan dasar program. Kalian bisa lihat di sini ya guys. Ini adalah susunan dasar program dan phase pemrograman Java. Next, berikut langkah pembuatan program Java. Yang pertama, menuliskan kode program pada text editor. Contoh, text editor yang dapat digunakan antara lain Notepad, VMix, dan lain sebagainya. Yang kedua, kode program yang dibuat kemudian tersimpan dalam sebuah berkas berekstensi Java. Yang ketiga, setelah membuat dan menyimpan kode program, kompilasi file yang berisi kode program tersebut dengan menggunakan Java compiler. Yang keempat, hasil dari adalah berupa berkas bytecode dengan ekstensi class.class. Yang kelima, berkas yang mengandung bytecode tersebut kemudian akan dikonversikan oleh Java Interpreter menjadi bahasa mesin sesuai dengan jenis dan platform yang digunakan. Berikut adalah demo instalasi Java. Kalian bisa lihat di sini ya guys.
cara untuk menulis program Java. Ada coding 1, ada bedah coding 1, baik, di sini ada baris komentar. Kalian bisa lihat ya guys, ini adalah contoh-contoh baris komentar dan ini adalah deklarasi kelas. Kata kunci kelas mendeklarasi definisi dari suatu kelas. Kata pesan adalah identifikasi dari nama dari suatu kelas. Definisi keseluruhan suatu kelas dilakukan dalam tanda kurung kurawal yang diawali dengan tanda buka kurung kurawal dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Eksekusi program argumen Java. Ketikkan Java argumen belajar program Java, perhatikan outputnya. Ketika Java argumen belajar Java di Politeknik Gorontalo, perhatikan outputnya. Apa yang dapat kita simpulkan? Berikut adalah contoh format keluaran output formal. Kalian bisa lihat di sini di dalam tabel-tabel ini. Dan ini adapun contoh keluaran khusus. Kalian bisa coba ya guys. Oke guys, itulah video yang saya sampaikan. Terima kasih. Pemula. Masih tetap di algoritma dan pemrograman menggunakan Java. Di sini ada unsur pemrograman Java. Kalian bisa lihat ya guys. Dan ada pun kelas Java. Di dalam Java, sebuah kelas menggambarkan suatu template untuk menyimpan suatu kode dan data yang terhubung dengan satu entitas. Karena itu, kelas merupakan bentuk dasar dari keseluruhan bahasa Java. Yang selanjutnya, mendeklarasikan kelas. Bagaimana mendeklarasikan kelas? Manakala kita akan mendeklarasikan kelas, maka kita perlu menetapkan data dan metode yang mendasari kelas itu. Berikut adalah sintaks mendeklarasikan kelas. Kalian bisa lihat ya guys di sini bagaimana caranya mendeklarasikan kelas menggunakan sintaks. Kelas bersarang. Mendefinisikan satu kelas di dalam kelas yang lain disebut sebagai kelas bersarang. Lingkup kelas bersarang adalah di dalam kelas terdapat kelas lain. Dalam Java ada dua tipe kelas bersarang, yaitu kelas statik dan kelas bukan statik. Kelas statik. Suatu kelas statik dideklarasikan dengan kata kunci statis. Kelas statis harus mengakses anggota yang menyangkut kelas yang memasukkan melalui objek. Kelas bukan statik, di mana kelas yang di bagian dalam adalah yang paling utama tipe kelas bersarang. Kelas seperti itu bukan statis. Definisi dari suatu kelas di bagian dalam inner class adalah konteks kelas yang kelihatan hanya sebelah luar. Ini contoh program ya guys. Kalian bisa lihat di sini. Next, bentuk sintaks yang menyediakan akses kepada kelas bagian dalam. Itu outer inner object sama dengan new outer, new inner. Dan di sini ada tipe data dasar. Kalian bisa lihat ya guys. Adapun operator, ada operator aritmatik dan operator relasional dan logika. Kalian bisa lihat ya guys di sini. Ini contohnya. Dan ada pun elemen dasar pemrograman Java. Next, variabel. Aturan pemberian nama variabel. Yang pertama harus dimulai dengan huruf. Yang kedua, tidak boleh diawali dengan angka atau simbol. Yang ketiga, tidak boleh ada spasi di antaranya. Yang keempat, mudah dimengerti. Yang kelima, tidak terlalu panjang. Contohnya, ini nama, alamat, nilai ujian. Contoh penulisan yang salah yaitu 4 nama rata-rata plus nilai ujian.
Mendeklarasikan variabel. Secara umum, tata bahasa sintaksis dalam mendeklarasikan variabel adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat ya guys di sini. Di sini tipe data meliputi semua tipe data yang dikenali dalam bahasa pemrograman. Tipe dasar atau tipe bentukan, sedangkan nama variabel adalah integer yang akan digunakan untuk menunjukkan ke variabel tersebut di dalam program. Untuk mendeklarasikan suatu nilai bilangan bulat dengan nama counter yang menyimpan nilai awal seperti 1, maka bentuk statement yang akan diberikan sebagai berikut. Ini dia guys contoh pemakaian berbagai nama variabel dengan tipe dasar dalam Java algoritma. Kalian bisa lihat di sini ya guys contohnya. Adapun operator aritmatik dan operator relation dan logika. Adapun contoh pemrograman dengan data dan operator. Kalian bisa lihat ya guys. Sekian video ini. Jangan kemana-mana ya guys. Masih ada loh video-video yang lain yang ingin aku ceritakan kepada kalian. Bye. Kembali lagi tetap di algoritma dan pemrograman menggunakan Java. Berikut yaitu kontrol air keputusan. Sini ada standar kompetensi. Kalian bisa bacakan apa aja yang ada di standar kompetensi. Dan adapun di statement if. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menghadapi perubahan situasi. Menghadapi situasi ini kita diharapkan untuk mampu mengubah tindakan keputusan yang semestinya. Contohnya, perubahan situasi yang harus mengubah tindakan keputusan. Yang pertama, jika hari ini hujan, saya akan di rumah saja. Yang kedua, jika ramalan cuaca mengatakan akan hujan, maka saya akan membawa jas hujan. Yang ketiga, jika air putih, saya mau, selain itu saya tidak mau. Statement if digunakan untuk menguji hasil dari suatu kondisi pada statement if ini. Hasil pengujian yang diharapkan adalah ungkapan boolean yang benar, terus saja. Berikut bentuk umum statement if. Oke guys, di sini kalian bisa lihat kan ada bentuk umum statement if dan ada juga contoh dalam flowchart. Statement if else. Statement if else digunakan untuk menguji sebuah kondisi. Jika hasil uji if memberikan nilai boolean benar, maka target if akan dikerjakan dengan posisi else yang diabaikan. Selanjutnya, jika hasil uji kondisi if memberikan nilai boolean salah false, maka target dari if di-bypass dan target else yang dikerjakan. Ini adalah satu contoh program. Kalian bisa lihat di sini ya guys. Dan kalian pun boleh mencobanya. Next, di sini ada switch case break. Statement switch case digunakan sebagai instruksi pemilihan aksi yang akan dikerjakan. Pada statement tergantung pada nilai dari suatu macam variabel. Variabel yang menentukan ini mempunyai banyak macam nilai, dari setiap nilai mempunyai kaitan dengan seluruh macam aktivitas. Di sini pun ada hasil contoh aplikasi ya guys, yang pertama, dan ada contoh-contohnya di sini kalian bisa lihat ya guys, dan kalian pun boleh mencobanya. Oke guys, next untuk video selanjutnya. Next, kembali lagi di algoritma dan pemrograman menggunakan Java. Di sini ada perulangan while. Itu struktur kontur pengulangan adalah berupa pernyataan dari Java yang mengizinkan kita untuk mengeksekusi blok kode berulang-ulang sesuai dengan jumlah tertentu yang diinginkan. Kalian tahu nggak? Ada 3 macam jenis dari struktur kontrol pengulangan, yaitu will, do, will, dan for loops. Nah, di sini aku bakal menjelaskan tentang do will loop. Do will loop mirip dengan will loop.
pernyataan di dalam do will loop akan dieksekusi beberapa kali selama kondisi bernilai benar. Perbedaan antara will dan do will loop adalah di mana pernyataan di dalam do will loop akan dieksekusi sedikit satu kali. Bentuk pernyataan do will, kalian bisa lihat di sini ya guys. Pernyataan di dalam do will loop akan dieksekusi pertama kali dan akan dievaluasi kondisi dari Boolean expression. Jika nilai pada Boolean expression tersebut bernilai true, pertanyaan di dalam do will loop akan dieksekusi lagi. Berikut ini ada beberapa contoh do will loop. Kalian bisa lihat ya guys di sini. Ada beberapa contoh. Next, for loop. Pernyataan for loop memiliki kondisi hampir mirip seperti struktur pengulangan sebelumnya, yaitu melakukan pengulangan untuk mengeksekusi kode yang sama sebanyak jumlah yang telah ditentukan. Berikut bentuk dari for loop. Kalian bisa baca ya guys. Kalian bisa lihat ini semua. Bentuk-bentuk dari for loop. Oke guys. Next untuk video selanjutnya. Balik lagi di algoritma dan pemrograman Java. Ini pembahasan terakhir ya guys, yang bakalan aku jelasin ke kalian. Di sini mengenal fungsi. Fungsi adalah satuan-satuan seperti program untuk melakukan tugas-tugas tertentu, menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program pemanggil. Dalam suatu program, fungsi dibuat secara terpisah dengan program pemanggil, main. Manfaat dari fungsi. Dalam pemecahan masalah yang besar dan kompleks, pemakaian fungsi dalam program mempunyai manfaat yang cukup besar. Beberapa manfaat pemakaian fungsi dalam program diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menghindari pengulangan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menghindari penulisan bagian kode program berulang-ulang. Sebagai contoh, untuk menampilkan luaran berikut di bawah ini. Kalian bisa lihat kan guys contohnya. Dan di sini pun ada mendeklarasikan fungsi. Bentuk umum penulisan deklarasi sebuah fungsi di dalam Java adalah sebagai berikut. Oke guys, kalian bisa lihat di sini kan mendeklarasikan fungsi. Next, memanggil fungsi. Fungsi yang telah kita buat seperti fungsi garis di atas dapat dipanggil dari program utama. Di dalam Java, untuk memanggil suatu fungsi dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan konsep objek. Pemanggilan dengan cara ini, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mendeklarasi objeknya terlebih dahulu. Misalnya, deklarasi objek adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu sintaks. Pemanggilan fungsi di dalam pemrograman utama dituliskan sebagai berikut: ketik df, berikut tanda titik yang dilanjutkan dengan mengetik nama fungsi berikut, tanda kurang, buka tutup di belakangnya harus mengakhiri dengan tanda titik koma. Next, tanpa menggunakan konsep objek. Pemanggilan fungsi dengan cara ini kita cukup dengan mengetik namanya, berikut tanda kurung buka tutup di belakangnya, dan harus mengakhiri dengan kata tanda titik koma. Contoh, berikut adalah ilustrasi bagian program yang dipakai berulang-ulang, ditempatkan pada fungsi dan pemanggilan fungsi program utama. Kalian bisa lihat ya guys di sini contohnya. Adapun contoh mendeklarasi dan memanggil fungsi sederhana, yaitu algoritma berikut menggambarkan suatu kelas demo fungsi 81 yang berisi dua fungsi, yaitu garis buka tutup kurung dan main buka tutup kurung. Kedua fungsi itu dapat diakses di luar kelas karena itu keduanya dideklarasi sebagai publik. Kedua fungsi tidak mengembalikan nilai apapun, karena itu tipe pengembaliannya didefinisikan sebagai void. Fungsi garis menampilkan karakter sebanyak 26 karakter. Dalam fungsi main buka tutup kurung, suatu objek dari kelas demo fungsi 81 dideklarasikan. Objek ini menulis garis yang tersusun atas karakter
yang ditunjukkan dengan pemanggilan pertama fungsi sound buka tutup kurung. Kemudian fungsi main buka tutup kurung menulis string CGB, contoh guru belajarku. Selanjutnya ia melakukan panggilan kedua, fungsi show buka tutup kurung untuk menulis garis kembali. Berikut yaitu contoh penulisan algoritma. Kalian bisa lihat di sini kan guys. Ini adalah contoh-contoh penulisan algoritma. Next, fungsi yang menghasilkan nilai. Terkadang dalam suatu pemecahan masalah, kita membutuhkan fungsi yang bisa menghasilkan suatu nilai. Bentuk fungsi demikian itu sering disebut sebagai fungsi yang menghasilkan nilai. Fungsi yang bisa menghasilkan nilai merupakan suatu fungsi yang tidak membutuhkan argumen, tetapi fungsi itu bisa menghasilkan nilai. Untuk membuat fungsi seperti itu, maka di dalam fungsi yang bisa menghasilkan nilai itu perlu kita tambahkan satu baris lagi untuk statement return. Mengapa demikian? Jawabannya ada di cerita statement return. Next, kegunaan statement return ada dua, yaitu yang pertama, pelaksanaan statement ini akan langsung mengalihkan kontrol dari fungsi ke program pemanggilannya. Yang kedua, apapun yang ada di dalam tanda kurung buka tutup di belakang return akan dikirim kembali sebagai suatu nilai kepada program pemanggilnya. Keterbatasan statement return. Statement return mempunyai kelemahan-kelemahan. Dari statement return ini adalah hanya bisa menghasilkan satu nilai saja. Jika menginginkan suatu fungsi bisa menghasilkan lebih dari satu nilai ke program pemanggil, maka harus menggunakan mekanisme yang lain. Oke guys, di sini ada contoh-contoh menunjukkan fungsi yang bisa menghasilkan nilai. Kalian bisa lihat di sini ya guys. Ini contoh-contoh dari menunjukkan fungsi yang bisa menghasilkan nilai. Fungsi yang menerima nilai. Terkadang dalam suatu pemecahan kita memerlukan fungsi yang bisa menerima nilai dari fungsi lain. Fungsi tersebut sering disebut dengan fungsi yang menerima nilai. Contohnya, algoritma kode berikut menggambarkan suatu kelas temp yang menyimpan sebuah nilai integer. Kode berisi dua fungsi, yaitu show buka tutup kurung dan main buka tutup kurung. Kedua fungsi dapat diakses di luar kelas itu karena keduanya dideklarasi publik. Kedua fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai apapun. Tipe pengembaliannya didefinisikan void. Berikut contoh penulisan algoritma. Dan adapun penulisan program. Kalian bisa lihat di sini ya guys. Oke lah, itulah materi-materi yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan dan yang tidak berkenan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datang dari diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah sedikit pelajaran tentang algoritma yang telah saya bawakan. Mohon maaf ya guys jika ada salah-salah kata, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kesalahan datang dari diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.